Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya bersama kelompok sembilan akan presentasikan mengenai transaksi aset dan concurrency control pada studi kasus sistem transfer saldo antara. Perkenalkan, nama saya Sabrian Kelani. Perkenalkan, nama saya Naihana Dharma. Perkenalkan, nama saya Atia Putri Wibowo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Difar Putra Surya. Perkenalkan, nama saya Gisel Mukfira. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hasanah. Perkenalkan, nama saya Tiap. Baik, kita masuk pada penjelasan. Alasan kenapa kelompok kami memilih tema C dengan subtema sistem transfer saldo antara rekening bank adalah karena domain finansial merupakan representasi paling sempurna dan krusial dalam prinsip ACID atau atomicity, consistency, isolation, dan durability. Di dunia industri, transaksi perbankan tidak mengenal kompromi toleransi kesalahan. Ketika seorang nasabah mengirimkan uang, kegagalan sistem di tengah jalan seperti saldo pengirim sudah berkurang, namun saldo penerima belum bertambah akan merusak integritas data dan kepercayaan pengguna secara fatal. Melalui sistem transfer bank ini, kami dapat mendemonstrasikan secara nyata bagaimana database mesin seperti PostgreSQL secara cerdas mengontrol antrean transaksi, menangani kegagalan sistem, dan mencegah manipulasi data yang tumpang tindih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Sabrian. Saya Naiha. Pada bagian ini, saya akan mendemonstrasikan demo 1, yaitu skenario transfer berhasil menggunakan Commit. Melalui simulasi ini, dua sesi pengguna yang melalui simulasi dua sesi pengguna yang berjalan secara bersamaan. Pada simulasi ini, kita akan melakukan transfer sebesar 50.000 dari rekening Aditya Pratama ke rekening Rizky Amelia. Namun saya sengaja belum menjalankan perintah commit. Sekarang beralih ke tab 2. Saya akan mengecek saldo Aditya dan Rizky. Nilainya masih seperti semula. Hal ini menunjukkan prinsip isolation, yaitu perubahan pada tab 1 belum dapat dilihat oleh pengguna lain karena transaksi belum di-commit. Selanjutnya, saya akan menjalankan perintah commit. Perubahan transaksi langsung disimpan secara permanen. Saat saya cek kembali di tab 2, perubahan langsung terlihat secara real time. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi telah berhasil diselesaikan. Selanjutnya, pada demo 2 ini akan dijelaskan oleh teman saya, Atia. Oke, terima kasih Naya. Saya Atia ingin menjelaskan demo 2, yaitu skenario transfer gagal untuk menunjukkan implementasi prinsip automisi dan fungsi rollback. Jadi di dalam sistem perbankan itu transaksi harus bersifat all or nothing, artinya sukses semua atau gagal sekalian. Nah, di sini kita punya nasabah bernama Fajar Nugraha yang memiliki saldo 50.000. Namun kita coba jalankan transaksi di mana Fajar mengirimkan uang 100.000 ke Siti Rahma. Boleh di-run, Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bersama di layar. Jadi PGadmin ini langsung memunculkan pesan error berwarna merah karena operasi pemotongan saldo tersebut itu melanggar aturan check constraint, yang dimana database yang melarang saldo bernilai minus.
Nah, karena satu baris perintah ini error, maka seluruh rangkaian transaksi di dalam blok ini tuh otomatis jadi tidak sah. Selanjutnya, saya menjalankan perintah rollback. Nah, rollback ini tuh untuk membersihkan sesi transaksi dan terbukti saat dicek kembali di tab 2. Jadi, fungsi rollback itu tuh untuk biar si saldo nasabahnya kembali lagi namanya. Nah, ini di tab kedua ini saldo Fajar dan Siti tetap aman dan tidak mengalami kekacauan dan data setengah jalan. Bisa dilihat saldo Fajar masih 50.000, tidak minus, saldo Siti-nya juga masih 0. Selanjutnya demo 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Brian. Maaf, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai demo 3 yaitu concurrency control. Bagian ini sangat penting dan krusial, yaitu bagaimana database menangani dua user yang mencoba mengubah satu data rekening pada waktu bersamaan. Untuk mencegah data bertabrakan, kelompok kami menerapkan metode pessimistic locking. Mari kita simulasikan. Silakan aja dijalankan. Pada bagian ini kita sudah menjalankan pgsleep selama 25 detik. Perhatikan pada tab 2 ini. Ketika tab mencoba melakukan update di jalan ini, yang tab 2. Ketika mencoba menjalankan update, saldo pada rekening Aditya yang sama akan sama-sama mengeksekusi query dan menunggu tab 1 tersebut selesai. Apabila tab 1 sudah selesai dijalankan, maka tab 2 juga akan commit dan selesai. Baik, kita lanjut ke demo 4. Pada demo 4, kita akan membahas sebuah fitur yang sangat berguna dalam dunia database, yaitu adalah save point. Fitur ini sangat bermanfaat di dunia industri untuk melakukan pembatalan sebagian operasi tanpa perlu menggagalkan seluruh transaksi dari awal. Dalam skenario transfer bank, biasanya ada biaya admin yang akan memotong 2.500 dari rekening Aditya. Tepat setelah biaya admin ini sukses dipotong, saya membuat sebuah titik save point bernama setelah admin. Jadi jalanin dulu. Baik, pada bagian ini saya akan mengupdate rekening. Kita akan ngecek berapa total uang nasabah tadi. Seperti yang kita lihat, lalu kita akan melakukan update pada rekening tadi. Lalu kita akan melakukan pengecekan sekali lagi. Bisa kita lihat saldo nasabah tadi sudah bertambah. Namun apabila kita melakukan fitur save point, maka saldo tersebut akan kembali pada bagian save point. Baik, sudah dijalankan. Silakan dicek. Bisa kita lihat saldo kedua rekening tersebut telah kembali ke saat belum diubah dan sudah dipotong oleh biaya admin. Dengan ini itulah pentingnya fitur save point. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih, Brian. Selanjutnya, saya Rahman. Di sini saya akan mensimulasikan skenario deadlock. Deadlock adalah kondisi macet total di mana dua transaksi saling menunggu kunci data satu sama lain. Mari kita praktikkan lingkaran ini secara bergantian. Di tab pertama, saya menjalankan perintah untuk mengunci rekening Aditya Pratama. Coba tolong dijalankan. Oke, sudah. Terus
Di tab kedua, saya menjalankan perintah untuk mengunci rekening Rizky Amelia. Oke, sudah. Sekarang konflik dimulai. Di tab pertama, saya minta untuk mengakses dan mengunci rekening Rizky Amelia. Oke, bisa dilihat di tab pertama, langsung loading karena rekening Rizky sedang dipegang tab kedua. Terakhir di tab kedua, saya balik meminta untuk mengakses rekening Aditya Pratama. Oke, begitu saya klik Run, Postgres SQL secara cerdas mendeteksi adanya kebuntuan antrian dan memunculkan pesan error merah atau error deadlock detect. Sistem langsung mengorbankan transaksi di tab kedua agar database utama kami tidak mengalami hang atau freeze. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Keisha. Terima kasih. Terima kasih kepada rekan saya Rahman, saya Kesha Mafira, dan saya akan mendemonstrasikan fitur nilai tambah kedua, yaitu eksplorasi isolation level repeatable read. Dalam transaksi perbankan berskala besar, terkadang pihak auditor memerlukan konsistensi data yang mutlak selama proses pemeriksaan. Pada tab 1, saya membuka transaksi dengan perintah khusus, yaitu perintah begin transaction isolation level repeatable read. Selanjutnya saya membaca saldo awal milik Aditya melalui perintah select. Hasilnya menunjukkan angka 4.900.000. Angka ini akan menjadi acuan pembayaran kita. Perlu diperhatikan bahwa transaksi ini sengaja dibiarkan tetap terbuka dan belum dikomit. Transaksi ini akan ditahan sejenak, sementara kita beralih ke tab 2 untuk mensimulasikan adanya aktivitas transaksi lain yang berjalan secara bersamaan di dalam sistem. Sekarang kita beralih ke tab 2. Di sini saya akan mensimulasikan sebuah transaksi lain yang terjadi di luar proses pemeriksaan auditor, seolah-olah ada nasabah lain atau sistem lain yang sedang melakukan aktivitas pada rekening yang sama. Saya memulai transaksi baru dengan perintah begin, lalu menjalankan perintah update untuk mengurangi saldo Aditya sebesar 100.000 dan langsung mengeksekusi commit. Dengan perintah ini, saldo Aditya di dalam database ini telah resmi berkurang menjadi 4.800.000. Perubahan ini bersifat permanen dan sudah disimpan sepenuhnya di dalam sistem. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfia Hasanah. Oke, terima kasih Kesha. Saya Lutfia Hasanah dan saya akan merangkum aspek teoritis penting mengenai perbedaan pessimistic looking dan optimistic looking dalam konteks sistem perbankan ini. Seperti yang sudah didemonstrasikan oleh rekan saya sebelumnya, jadi pessimistic looking itu menggunakan pendekatan untuk mencegah konflik sejak dini dengan cara langsung mengunci baris data menggunakan for update. Metode ini sangat tepat dan wajib digunakan dalam sistem pemotongan saldo bank utama kami. Karena risiko kehilangan uang atau inkonsistensi saldo akibat akses bersamaan sangatlah fatal. Di sisi lain ada yang disebut optimistic looking, dan metode ini tidak mengunci database di awal transaksi, melainkan membiarkan semua proses berjalan bebas dan baru mengecek bentrokan data di bagian akhir menggunakan nomor versi. Pendekatan optimistik ini kurang cocok untuk transaksi finansial kritis karena pada jam sibuk nasabah akan sangat sering menerima pesan error gagal akibat data yang bertabrakan. Namun, optimistic looking ini sangat tepat jika diterapkan pada fitur non-kritis di aplikasi bank, seperti saat nasabah ingin memperbarui alamat profil atau mengedit nama panggilan di akun mereka. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Tio. Baik, terima kasih Tia.
Saya Tio, dan saya akan melengkapi penjelasan tingkat isolasi dengan menunjukkan array yang merupakan level standar bawaan dari PostgreSQL. Dengan level wrap table write yang dijelaskan Keisha tadi, pada level write committed ini, setiap query di dalamnya transaksi akan selalu membaca data paling terbaru yang sudah sah di commit oleh user lain. Jadi, jika ada perubahan data di luar sana secara real time, nanti kita akan langsung melihat angka saldo yang baru tersebut saat perintah select dijalankan ulang. Lalu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung presentasi melalui serangkaian penguji tadi, mulai dari skenario, commit sukses, penyelamatan data load rollback, pencegahan bentrokan fail locking, lalu fleksibilitas save point, hingga penanganan deadlock. Kelompok kami telah membuktikan bagaimana mekanisme PostgreSQL secara kokoh menjaga integritas pada sistem transparan bank, dan semoga demonstrasi teknis ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai implementasi practice pengelolaan basis data di industri nyata. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya, sampai jumpa.